Bacakan Allah. Hadis ke-10 ya. Hadis ke-10 ya. Hadis ke-10 ya? 9, 10, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memuji Allah Jalla Jalaluhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh ya. Di sisa umur yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Syekh Mubarakfuri menyebutkan, man jama'a, siapa yang dikumpulkan ya Allah Subhanahu wa taala padanya, yaitu apa? Kesehatan badan, kemudian dirinya dan keluarganya diberikan kesehatan badan. Juga ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang dia hidup di man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang dia hidup pagi hari ya fi sirbi mu'afan fi jasadi, diberikan keterangan jiwa pada dirinya, keluarganya, indahu qutu yaumihi, diberikan kesehatan juga, kemudian diberikan makanan pada hari itu, maka apakah nama hizat lahu dunya, seakan-akan dia menguasai dunia ya, yaitu dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan kecuali hanya para raja. Maka tidaklah seorang hamba, kata Syekh Mubarakfuri, dikumpulkan semua nikmat ini kepada dirinya, melainkan apa? Dia seperti para raja, dan tidaklah harus dia lakukan saat itu melainkan bersyukur kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu tidaklah la yazkurullaha qalilah, tidaklah mereka berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Oleh karenanya dalam syariat Islam ada namanya zikir pagi dan petang, selepas dari zikir setiap sholat. Ada zikir pagi dan petang, dan ini kita kontinyukan, istiqomah. Maka seorang mukmin harus punya amalan istiqomah. Setiap amalan yang telah dikerjakan, maka dia berusaha untuk mengkontinyukan amalan tersebut, namanya istiqomah. Maka Allah Jalla wa'ala perhatikan bagi seorang hamba yang dia istiqomah di dalam amal soleh tersebut, tentunya yang sunnah ya. Adapun yang wajib sudah kewajiban kita, rutinitas sudah. Adapun yang sunnah seperti sholat sunnah ya kan. Kemudian yang lainnya, sodakoh dan yang lainnya, amal-amal sunnah, kalau kita sudah melakukannya, berusaha kita untuk mengkontinyukannya, istiqomah. Dan Allah ternyata memperhatikan orang istiqomah ini. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, idza maridal abdu asafara kutiba lahu mithlu kana ma'ya'malu muqiman sahihan. Ini sering kita sampaikan. Seorang hamba kalau dia kontinu, syaratnya kontinu, dia istiqomah, kemudian dia sakit, dia musafir, nggak bisa melakukan amalan sebagaimana kebiasaannya, maka dihitung pahala sebagaimana kebiasaannya. Subhanallah. Allah perhatikan orang kontinu, Allah perhatikan orang istiqomah. Maka kita harus punya amalan istiqomah, Pak. Apapun perkataan orang. Kadang-kadang ujian itu datang, Pak ya. Syaitan halus menguji kita. Datanglah seseorang yang dirasuki hatinya oleh syaitan, sehingga dia berkata dan merusak ibadah amal soleh seorang hamba yang dia rutinitas awalnya ibadah karena Allah, akhirnya apa? Jadi jengkel. Apa diantaranya? Itu orang ke masjid so alim katanya. Ya kan? Sehingga kita dengar itu benci, kita jengkel. Akhirnya apa? Merusak niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita tidak mau beramal soleh lagi. Ini kesalahan. Iblis, syaitan itu menggoda seorang mukmin kecil sedikit demi sedikit, subhanallah, sedikit demi sedikit sampai dia besar. Bagaimana seorang hamba diuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Meremehkan yang wajib. Meremehkan yang wajib. Kemudian tidaklah dia takut kepada Allah karena ilmu yang banyak kepadanya. Kita kenal dalam syariat ini, kaidahnya asalnya adalah perintah. Kalau ada perintah kemudian ada ancaman dibakar rumahnya, maka sesuatu itu wajib. Karena ada ancaman dan meninggalkannya dosa besar. Contoh adalah sholat berjamaah.
Kenapa? Karena yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa udzur, ingin dibakar sama Nabi SAW, ingin Nabi SAW kumpulkan kayu bakar dan membakar orang tersebut, rumah orang tersebut. Berarti ancaman. Dan bukti cinta kita kepada Rasul, melaksanakan apa yang telah kita cintai, yaitu apa? Perintah titah Rasul SAW. Ini bukti cinta. Kalau enggak, cinta kita cinta bohong. Meskipun jutaan kali mengatakan aku cinta padamu, bohong cintanya. Enggak dibuktikan dengan real. Ya, itu dia kaum semua. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berani deh. Ya, bukti cinta. Sampaikan ya. Kita tahu awalnya ancaman. Rajin kita sholat jamaah, ya kan? Inilah ilmu, Pak, membuahkan rasa takut kepada Allah. Semakin kita berilmu, semakin takut kepada Allah. Ini hasil ilmu. Jadi kalau ada orang berilmu, semakin berilmu, kemudian dia malas-malasan ibadah, menandakan dia tidak takut kepada Allah, itu sungguhnya bukan ulama, bukan orang yang berilmu. Karena orang berilmu apa? Menimbulkan rasa takutnya kepada Allah. Semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah. Awalnya rajin dia sholat jamaah, semakin dia bertambah, ya kan? Tambah ilmunya, tambah ilmu, belajar fikih tentang furu, ya kan, tentang cabang-cabangnya. Oh, ternyata sholat jamaah hukumnya nggak wajib, pada sebagian ulama nyebutkan cuman sunnah. Mulai setan masuk, ya kan? Oh, cuman sunnah, kan kalau ditinggalkan nggak dosa. Ini sudah setan mulai masuk. Akhirnya yang tadinya dia rajin sholat jamaah, ya kan, dia lupakan ancaman Nabi SAW ingin dibakar rumahnya. Akhirnya apa? Oh, dia malas-malasan sholat jamaah, sudah mulai dia tinggalkan sedikit. Akhirnya sama sekali enggak sholat jamaah dan sama sekali apa? Tidak menunaikannya sampai akhirnya meninggalkan sholat. Subhanallah. Demikian banyak contoh real di masyarakat kita. Subhanallah. Awalnya tahkir, meremehkan. Ilmu yang dia dapatkan semakin banyak, semakin tidak menambah takutnya kepada Allah. Semakin dia belajar furu'iyah, cabang-cabangnya. Mestinya orang kalau dia berilmu semakin tahu, dia mengambil yang abdol, ya kan? Oh, abdol, minimal abdol lah. Oh, abdol, ambil yang abdol. Kita aja Pak, kalau ada uang 100.000, satunya 1 juta, satunya 1 M. Nggak mungkin Bapak ambil 100.000 tuh, wallahi demi Allah. Pasti ambil yang 1 M. Ya kan? Kata orang tua dulu apa, rezeki nggak boleh ditolak ya. Ini rezeki dari Allah, Pak. Tinggal kita nih paksa jiwa untuk mengamalkannya. Banyak ujian. Makanya Allah perhatikan orang istiqomah. Makanya ayo kita semangat nih di masa tua kita untuk kita bisa istiqomah. Karena inilah membuat Rasul SAW lebih cepat ubannya tumbuh. Syabatni sya'ri. Ubanku lebih cepat tumbuh karena memikirkan, karena Allah berfirman, ya ikutilah, ya. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah wahai Rasul sebagaimana telah perintahkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Ini surah Hud dan surah yang lain-lain. Ini yang membuat Nabi SAW lebih cepat ubannya. Mikirkan, subhanallah. Makanya Nabi SAW kalau melakukan satu amalan itu continue. Mesti continue. Ya, mesti continue. Oleh karenanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmat ini, ya, kita paksa jiwa kita untuk beramal saleh. Ya, yang tadinya sholat jamaah semakin tekankan sholat jamaah, ya kan? Kata sudah sholat jamaah, bikin lagi target untuk apa? Mendapatkan keutamaan hadis, tidak tertinggal takbiratul ihram, artinya nggak pernah masbuk selama 40 hari 40 malam, maka diberikan baroatan, 2 kebebasan kata Nabi SAW. Hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi. 2 kebebasan, Pak. Ini kita semangat nih, ini motivasi nih. Ada kelebihan lagi, semangat. Gagal coba lagi sampai 40 hari 40 malam nggak pernah masbuk. Baro'atan, 2 kebebasan. Apa itu? Baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Karena banyak orang munafik zaman sekarang, banyak orang munafik. Zaman Nabi aja yang lihat Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana turun Al-Quran, munafik. Apalagi nggak lihat Nabi, lebih banyak orang munafik. Wal iyadu billah. Makanya sampai ada turun ayat menjelaskan tentang kemunafikan, ayat munafik. Ayo kita semangat nih ya beramal soleh. Sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Kita tentunya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku beramal soleh, ya Allah, ya. Oleh karenanya Nabi SAW itu cinta kepada umatnya, Pak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata illa man abah. Hadis riwayat Bukhari. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Mughirah al-Mardizwa al-Bukhari. Kita kenal dengan Imam al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ya, hadis yang agung, ya.
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ya. Seluruh umatku kata Nabi Sallam semuanya masuk ke dalam jannah kecuali illa man aba, kecuali yang enggan. Maka Nabi Sallam ditanya, siapa yang enggan itu wahai Nabi Sallam? Maka yang enggan itu kata Nabi Sallam apa? Man ata'an dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku adalah masuk ke dalam jannah, ya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallam, dan yang durhaka tidak mentaati perintah Rasul, dia yang enggan. Jadi ada umat ini yang enggan masuk ke dalam surga, yang tidak mau ikuti sunnah Nabi SAW yang sahih, ya. Maka paksa jiwa kita untuk beramal saleh, berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Setelah kita mendapatkan ilmu yang jelas dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih, kita berusaha untuk mengamalkannya. Di antara doanya Nabi SAW berlindung dari 4 hal. Hadis riwayat Imam Muslim, berlindung dari 4 hal agar ilmu kita bermanfaat. Apa itu? Allahumma inni, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi dapat ilmu bermanfaat terus, dan ilmu menimbulkan ketakutan, semakin takut kepada Allah, bukan semakin meremehkan. Makin takut kepada Allah, sebagaimana Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ada 10 basyara bil jannah. Tapi apa? Umar tidak semena-mena melanggar syariat Allah. Makin takut kepada Allah dia. Makin takut kepada Allah. Ketika berada di Gunung Uhud bergetar. Apa kata Nabi SAW? Uskun ay usbut ya Uhud, diam kau wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun, karena di atasmu ada seorang nabi. Wasiddiq, dan ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq saat itu bersama Nabi. Wasyahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman, yang saat itu ada bersama Nabi SAW di atas gunung Uhud. Dikabarkan masuk surga. Bahkan Nabi SAW melihat istananya Umar di surga, Qasran. Padahal orangnya masih hidup. Ini bukan mimpi Pak Ustadz, bukan. Mimpinya Nabi, subhanallah, mimpi yang benar. Coba lihat. Ini kalau bapak digitukan, wah, aku bebas berzina terusnya. Itu kita, iman kita seperti ya Allah, ya kan? Itu coba lihat, ini contoh buat kita gitu. Makanya kita disuruh mengikutin para sahabat Nabi SAW. Umar buktinya semakin takut, dan dia ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar terserah mau lakukan apapun, sudah diampunkan dosa-dosanya. Tapi nggak ada sahabat pun satu pun yang 300 orang itu yang dijamin masuk surga, bebas melakukan apapun, bebas dia menerjang syariat Allah setelah dikabarkan demikian. Nggak ada, Pak. Karena semakin dia berilmu, semakin melihat Nabi, bagaimana Nabi beramal soleh, padahal sudah dijamin juga masuk surga, demikianlah murid-muridnya mencontoh gurunya. Takut, semakin takut kepada Allah, ya Allah. Padahal dijamin masuk surga. Buktinya apa? Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya menyebutkan perkataan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, la yunadin munadin minas sama. Kalau ada panggilan dari arah langit, panggilan itu berkata, ya yuhannasu innakum dakhilul jannata kullukum ajma'un illa rajulan wahida. Ini sering kita sampaikan biar kita semangat ya. Wahai manusia, kata panggilan dari arah langit itu, kata Umar bin Khattab, kalian itu semuanya masuk ke dalam surga kecuali 1 orang yang enggak masuk. Maka apa kata Umar? La khiftu an akuna huwa. Yang 1 orang itu takut kalau itu diriku. Subhanallah. Itu 99%, Pak. 99%. Kita aja, Pak, kalau 70%, waduh, melenggang-lenggang, pasti. Itu iman kita, ya Allah. Makanya, Pak, syukuri yang ada. Kadang kita, ya Allah, enaknya di Mekah ya, bisa sholat di Mekah berapa? Ya 1000 lebih kali lipat ya pahalanya daripada masjid yang lain. Daripada masjid Mutakin, ya satu lah. Ngeluh, misalnya ngeluh, contoh. Ngeluh, kesah terus. Pergilah dia ke Mekah. Di sana panas 40 derajat, enggak sholat. Enak taklim, ngelihat imam Masjidil Haram, ya kan? Halakoh di sana mau milih sembarang aja, kajian banyak. Mau kajian hadis sendiri, kajian adab sendiri, fikih sendiri, tinggal pilih. Sampai sana nggak ada yang mau pergi, subhanallah. Jadi malas, subhanallah. Jauh dari syariat. Maka syukurin yang ada ini. Syukurin yang ada, ya kan, dekat Masjid Mutakin, ya kan, ya ada, syukurin, ya kan. Alhamdulillah nikmat, setiap kajian ada makanan, sama kayak di Madinah juga.
kanan. Syukur, kita makin syukur sama Allah, Pak. Karena hidayah itu milik Allah, meskipun dia berada di negeri yang baik, negeri tersebut, kebaikan tersebut, ya, kalau Allah tidak kehendaki orangnya kebaikan, maka susah dia melakukan amal saleh. Contoh, Ramadan penuh dengan keberkahan, pahala dapat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tidak mau puasa padahal dikasih badannya sehat, enggak ada uzur. Ya kan? Pahala berlimpah-limpah ganda sholat jamaah, tapi banyak orang meninggalkan sholat jamaah Ramadan, subhanallah. Masih maksiat jalan terus, banyak kita saksikan, Pak. Ya, keutamaan bulan tersebut tidak merubah orang tersebut karena memang hidayah milik Allah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, kata Allah. Hidayah milik Allah. Maka minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', kata Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kemudian apa lagi? Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Hati enggak khusyuk itu termasuk ulama menjelaskan hati yang tenang. Antum jadi, wah, dia mobilnya Pajero, nah, istrinya 4, weh, enak tenangnya kayaknya. Belum tentu, Pak. Bisa aja kita lihat banyak yang bunuh diri. Stres dia. Banyak orang fasilitas lengkap, ya kan, kurang apa aja, dia akhiri dengan bunuh diri, nggak tenang. Karena yang menguasai ketenangan jiwa hati seorang hamba Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidaklah ada jalan lain mendapatkan ketenangan jiwa dengan ketaatan kepada Allah. Tenang, Pak, pasti tenang, Pak. Bapak kalau misalnya rasakan. Bapak misalnya habis sholat, habis beramal soleh, ya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya habis berinfak lah, infak misalnya, ya nggak usah jauh-jauh lah, infak misalnya 10.000, itu hati jadi tenang tuh, Pak. Daripada Bapak belanjakan beli pulsa, beda tuh. Beda tuh beli pulsa untuk paket, beda tuh. Kalau antum infak kan, wah, ada kayak dorongan nutrisi keimanan. Itu sudah dijanjikan Allah Jalla wa Ala. Makin tenang. Orang kalau lakukan amal soleh makin tenang, amal soleh makin tenang. Kemaksiatan membuat hati nggak tenang. Kebalikannya, buat hati keras, hati nggak tenang, gundah gulana, ya kan? Makanya kalau nggak tenang, ya pergi ke masjid. Nggak tenang, ayo ikut taklim. Nggak tenang, ayo baca Al-Quran. Beramal soleh, hati menjadi tenang. Wa min qalbin la yakhsha, hati enggak pernah khusyuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Ayat yang ketiga, dari jiwa yang tidak pernah puas. Ya Allah, sekarang manusia banyak enggak puas, Pak. Sudah dikasih kerja ini mau yang tinggi, kasih ini mau putus tinggi. Akhirnya dia terjerembab kepada kebinasaan. Sampai bergesek-gesekan mendapatkan satu kedudukan misalnya kan, sehingga dia tapi jalur-jalur yang haram, sehingga apa? Hasilnya pun tidak sahih, dia kasih dirinya, dia kasih makan istrinya dan seterusnya, meninggalkan sholat jamaah terus, akhirnya apa? Jatuh kepada lembah kemaksiatan. Waliyadzubillah. Banyak demikian. Syukur kepada Allah yang sekarang ini, Pak. Makanya sering kita sampaikan, kalau doa kepada Allah jangan minta doa, ya Allah berilah aku uang 1 M, jangan. Kadang Bapak dapat uang 1 M, iya, habis itu apa? Kena stroke. Waliyadzubillah, sakit dan yang lainnya, nggak nikmatin itu. Berilah ya Allah, berkahilah apa yang setiap engkau berikan kepadaku. Sebagaimana doa Nabi kepada Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW kepada Anas bin Malik ketika ibunya minta doakan Anas bin Malik? Allahumma barik lahu fi ma'ataitahu, Allahumma atil hayatahu, ya Allah panjangkan umurnya. Ya, kemudian wa barik fi ma'ataitahu, berkahilah setiap apa yang kau berikan kepadanya. Maka yang kecil menjadi berkah. Berkah, Pak, subhanallah. Berkah, ya. Makanya banyak doa. Yang keempatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim ini apa? Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Hafalkan ini, Pak, doa. Allah, ya Allah lindungilah aku dari ilmu yang tidak manfaat, sehingga dapat ilmu manfaat, amalkan ilmu. Dan ilmu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Semakin dia tahu tentang cabang-cabang fikih, dia semakin takut kepada Allah, mencari afdaliyahnya. Ya, kemudian berlindung dari hati yang tidak tenang, tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Doa terus sama Allah Subhanahu wa taala di zaman penuh fitnah ini. Zaman penuh fitnah. Ya, zaman penuh fitnah luar biasa. Ya, zaman penuh fitnah. Thayyib. Kita sudah membahas tentang hadis keutamaan salat berjamaah, ya. Bagaimana seorang salat berjamaah, ya, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang dia berudu dari rumahnya, ya, kemudian tidaklah pergi ke masjid melainkan tujuannya untuk menunaikan sholat berjamaah, maka ya dia ya dihitung pahala sholat terus menerus meskipun dia tidak sholat.
Kemudian malaikat mendoakannya. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia. Ini masih pembahasan hadis ini. Ya, kemudian ya Allah terima taubatnya. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdits fihi. Selagi dia tidak menyakiti, selagi dia tidak menyakitin teman yang lainnya di masjid. Kadang ada yang nakal kan, colek-colek gitu, kadang nakal, bikin orang marah. Malam yuhdits fihi, selagi dia tidak berhadas. Maka kalau kita berhadas, ya, ketika menunggu waktu sholat di waktu sholat seperti ini, antara maghrib sama isya, dihitung pahala sholat, didoakan malaikat. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan, kalau berhadas, batal wudunya segera berwudu. Kemudian sholat sunnah ba'da wudu, maka lebih afdol. Ya, jangan tidak berwudu agar kita tidak putus. Ya, batal langsung wudu, jangan tidak wudu, memperlambatkan wudu. Apa yang dapat diambil dari hadis di atas, ya, di antaranya adalah, yakni, makasih Pak. Min wadhaifil malaika ad-du'a lil mu'minin wal istighfar lahum. Di antara tugas-tugas malaikat itu adalah memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin. Tugas malaikat di antaranya tadi mengangkat arsy-Nya Allah, memikul arsy-Nya Allah, ya, dan mendoakan orang-orang yang beriman dengan doa yang kita telah sebutkan, ya. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, sungguhnya rahmatmu, ilmumu sangat luas ya Allah. Ya, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Oleh karena itu ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka orang yang beriman kepadamu, ya, dan jauhkan mereka dari neraka jahanam, neraka jahim. Kemudian Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Dan ya Allah, masukkanlah ke mereka orang-orang mukmin itu ke dalam jannah surga Aden. Surga Aden bersama orang tuanya, keluarganya. Jadi di surga itu ada namanya surga keluarga. Namanya surga Jannatu Adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga keluarga. Nanti kalau istri bapak salehah, masuk ke dalam surga bersama bapak kalau bapak soleh. Jadi sama-sama soleh, ya, sama-sama soleh, sama beramal soleh di dunia. Nanti di surga keluarga, anak-anak, orang tua, satu keluarga. Ini kenikmatan Pak, kenikmatan, ya, kenikmatan. Jangan berkata, kalau kajian akhwat kan ada yang bertanya tuh, Ustaz, nanti kalau saya di surga bersama suami kah? Iya ibu. Kalau ibu sama, aduh di dunia aja udah bosan. Ini istri durhaka ini. Ya Allah, ini istri durhaka ini ya Allah. Ya, kita cinta, Bapak dulu waktu cinta pertama, pandangan pertama, ya sampai mati lah pandangan pertama itu. Cinta terus, ya kan, tekankan. Kenapa? Biar cintanya enggak yataghayyar, saling taat kepada Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Apalagi istrinya solehah. Bagaimana ya Nabi SAW ingat selalu kepada Khadijah. Ingatkan, sampai Aisyah itu cemburu kepada orang yang sudah meninggal, yaitu Khadijah, karena seringnya Nabi SAW mengingat-ingat Khadijah. Maka bagi para wanita yang siap mau menikahi para duda, ingat, dia akan ingat kepada istri pertamanya. Ini bukti dalil kalau wanita nikahi para duda, siap-siap dia pasti akan ingat kepada istri yang pertamanya. Kalau cintanya benar ya, seperti Khadijah. Makanya kalau istri yang baik, yang ngelayanin suaminya, ya kan, bikinkan kopi, langsung dia bikin kopi, ya kan, langsung dia. Kata Nabi, pernah ditanya siapa wanita paling baik itu wahai Nabi SAW, yaitu apa? Tasurruhu idza nadhara, menyenangkan ketika dilihat. Suami capek kerja, ya kan, habis capek gitu ya, datang ke rumah senang lihat mukanya istri itu, bukan makin jengkel ya, makin mau pergi keluar, makin ngopi di luar, bukan. Dimanapun istri mendengar nih, ayo nih buat senang suami Anda. Karena Nabi SAW berwasiat kepada Anda, ya, suamimu apa? Jannatuki wa naruki, kata Nabi SAW, surgamu dan nerakamu. Kenapa? Karena banyaknya wanita masuk ke dalam neraka. Tapi di satu sisi Khadijah dikabarkan masuk ke dalam surga, bahkan penghulu di antara 4 penghulu wanita surga. Kenapa dia?
padahal masih hidup, diberi salam oleh Jibril, sampaikan wahai Muhammad, salam dari Allah dan salam dariku. Coba, masih hidup dapat salam dari Allah dan salam dari Jibril alaihissalam. Kemudian kabarkan gembira, nanti dia di sorga ada qasran, istana min qasabin la sakhaba fihi wala nasab, istana yang terbuat dari intan permata, yang tidak ribut, tenang, adem. Kenapa kata para ulama? Karena semasa hidupnya dia tidak bikin susah Nabi SAW. Maka ini motivasi buat para wanita, jangan bikin susah suami-suami Anda, ya kan? Ini kalau kayak gini insya Allah para suami nggak ada niat poligami nih, yakin saya. Tapi kalau ibu datang, bagus kawin lagi. Ya kan? Ini ujian ya Pak ya, ujian. Paling kita astagfirullah gitu. Suami yang bagus itu Pak, jangan dihadapin Pak, astagfirullah gitu. Mungkin ada dosa yang aku lakukan. Ini orang beriman ya, kalau dapat ujian Pak, langsung dia introspeksi diri. Mungkin ada dosa yang aku lakukan, mungkin aku pernah jolimin orang, aku mungkin pernah ngambil haknya orang, sehingga Allah menghukumku karena buruknya akhlak istriku. Nah gitu Pak, ada demikian, para ulama demikian. Allah menghukum kita tuh nggak langsung semerta ke kita, nggak bisa diantara sebab anak kita yang nakal. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak kita nggak berbakti sama orang tua, kita istighfar sama Allah Jalla wa Ala. Mungkin ada dosa yang kulakukan, langsung introspeksi diri, banyak istighfar kita kepada. Mungkin ada barang haram. Ya sekarang lagi rame apa tuh, membobol wifi-nya orang, ya kan? Itu mencuri Pak, mencuri. Ada wifi orang dikunci, tapi dia ada aplikasi membobol wifi-nya orang. Ingat tuh Pak, itu membuat rusuh rumah tangga, karena haram yang dia pakai, mencuri namanya. Hati-hati nih, kalau nggak ada pulsa, nggak ada paket, berhenti, udah sabar, nggak harus mencuri. Bahkan dia cari-cari di internet bagaimana cara membobol wifi. Cara mencuri itu, ya Allah. Kita orang beriman tidak demikian jauh Pak. Karena Anda pernah ke rumah ada teman, dia hacker di rumah. Kan banyak wifi tuh di rumah kita. Tiba-tiba masuk, karena dia cari aplikasi, dia pakai komputernya, masuk wifi-nya orang. Kemudian pinjam HP anak, masuk, udah habis itu hapus. Dia hapus, sudah nggak ada lagi sudah. Ini luar biasa nih. Hacker-hacker nih mencuri, hati-hati. Nggak, gimana mau berkah rumah tangganya? Gimana mau berkah? Gak bisa. Ini ingat, ini contoh real yang kita nggak sadari ya kan. Kita bilang gratis ya, tunggu Pak. Ini buat nih, makanya kalau di rumah tangga masih ribut-ributan ya kan, masih sering kelahi nggak ada sebab, ini jangan-jangan ada yang haram nih yang kita lakukan. Ya keberkahan Pak, kita cari keberkahan. Cari keberkahan ya. Itu dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, semakin berilmu semakin takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kemudian ya Allah jauhkan mereka dari azabmu, azab jahanam. Ini doanya malaikat ya Allah, luar biasa nih. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya. Selanjutnya istihbabu intidhari shalah ila shalah. Disunnahkan sekali menunggu waktu sholat di sholat berikutnya. Paling enak nih maghrib sama isya ya. Ada kegiatan, tidak terasa Pak, kita pegel-pegel tapi doakan malaikat. Allahumma arhamhu. Daripada antum pegel-pegel nonton TV nggak didoakan. Nonton TV nggak didoakan. Nonton dangdutan, makin keras hati. Ya kita dangdutan kan pakai celana pendek, ya Allah, makin keras hati itu Pak. Makin keras hati itu, jauh, semakin dijauhkan dari agama Allah. Semakin jauh semakin taat Pak. Hindari yang demikian. Kita tahu dalam Islam sudah real lah itu, sudah. Ngelihat aurat haram sudah. Ya kan? Ya sudahlah, hindarin itu. Meskipun senang, hindarinlah sudah. Baca Al-Qur'an aja, palingkan nama yang lain. Kita untuk isti'dad di yaumir rahil, persiapan untuk hari berbangkit. Karena orang ketika dia usung jenazahnya, dia berkata, kalau dia orang fa in kanat salihatan, jika jenazahnya soleh kata Nabi SAW, maka dia berkata qaddimuni, ya Allah segerakan aku ya Allah agar aku bisa melihat sorga, agar aku bisa melihat sorga, karena diperlihatkan Allah Jalla wa Ala tempatnya di sorga, di dalam kubur. Kalau dia wa in kanat ghairu salihatan, jika dia bukan orang saleh, maka dia berkata wailaha aina yadhhabuna biha, waduh celaka jasadku, mau kalian bawa kemana jasadku. Subhanallah. Dan teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk, didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Teriakan dia menjerit tuh Pak, ini baru jenazah nih, belum dikubur. Kalau dia nggak soleh ya Allah, belum dikubur sudah teriak-teriak dia, ya Allah kalian bawa kemana jenazahku. Kalau seandainya mereka dengar saiko, kata Nabi SAW, manusia kalau dengar teriakan jenazah tersebut,
yang diusung ke kubur, maka pasti pingsan. Subhanallah. Ini hadis sahih. Riwayat Bukhari, Muslim. Enggak takutkah kita sudah makin tua, ya kan? Makin tuanya kita tobat kepada Allah lah. Tobat kepada Allah. Kemarin bagus pantun ya, ada pantun. Kita ada perpisahan perawat ya, perawat orang tua kita, perawat perpisah. Dia sebelum perpisahan dia minta maaf, kemudian di terakhir ada pantun. Bagus pantunnya, orang-orang baik, orang-orang baik. Orangnya berpantun apa? Kalau sakit, monggo dibawa ke rumah sakit. Kalau orang tua sakit, ya kan, kalau orang tua sakit maksudnya bermaksiat, cepatlah tobat, dia bilang. Ya kalau orang tua sakit maksudnya orang tua maksiat gitu ya, tobat gitu ya. Jangan ke rumah sakit, tobat. Ya tobat kepada Allah. Maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Pak, kalau kita tobat kepada Allah penuhi syaratnya, ya kalau hubungannya dengan Allah, ya itu segera meninggalkan dosa tersebut, kemudian menyesal, kemudian janji tidak ngulangin lagi di masa yang akan datang, maka tobatnya nasuha. Kata Nabi SAW, kalau tobat nasuha, hadis yang sahih, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang dia bertobat, yang kita sebutkan syaratnya tadi, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Kalau hubungannya dengan manusia ditambah satu, misalnya pernah njolimin dia, pernah sakitin dia, maka minta maaf sama orang tersebut. Pernah ambil hartanya, balikin hartanya, minta maaf, saya minta maaf sama kamu, dulu pernah menahan hartamu, ini hartamu. Itu syaratnya kalau hubungannya dengan manusia. Pernah nyakiti hati orang tua, segera datangin orang tua minta maaf. Pernah buat leleh air mata orang tua, minta maaf sama orang tua, buat dia tersenyum, buat bahagia. Itu karena hubungannya dengan manusia. Maka tobatnya nasuha, seakan-akan dia tidak punya dosa. Ini Nabi SAW yang kabarkan. Maka segera bertobat kepada Allah. Ya, segera bertobat kepada Allah. Kemudian semangat juga kita beramal soleh, dari manapun amal soleh untuk sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya apa? Semangat untuk meraih pahala mati syahid. Karena mati syahid itu nggak harus perang di medan perang. Orang yang mati syahid itu, Pak, ada yang dia tidak perang di medan perang tapi dapat pahala syahid. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang dia berjihad maka dia dapat pahala, ya, pahala jihad tersebut. Ini surah Al-Ankabut. Maka Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mentafsirkan ayat ini apa? Innar rajula la yujahid ma daraba yawmin min safin. Ada seseorang nanti dia dapat pahala jihad meskipun dia tidak pernah perang di medan perang. Dapat pahala jihad. Dan ini ternyata bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Hadis ini disahihkan Syekh Albani, itu sahih dari sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu apa? Di antara orang yang tidak perang di medan perang tapi dapat pahala fi sabilillah, dan orang yang dapat pahala fi sabilillah maka fahuwa syahid, kata Nabi SAW. Dia mati syahid, dapat pahala syahid. Apa di antaranya? Man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah untuk orang tuanya, berada di jalan Allah. Wa man sa'ala iyalihi fa fi sabilillah. Siapa yang dia berusaha bekerja untuk keluarganya, anak istrinya, dia di jalan Allah. Wa man sa'ala nafsihi liyu'iffaha fa fi sabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah kemudian untuk makan dirinya, dia enggak minta-minta, maka dia berada di jalan Allah. Wa man sa'a ya at-takasur fahuwa fi sabilillah. Tapi siapa yang dia mencari nafkah untuk numpuk-numpuk hartanya, dia lupa untuk sedekah, dia cuma numpuk-numpuk hartanya, dia berada di jalan syaitan. Maka semangat, Pak, mendapat pahala di jalan Allah, yaitu mati syahid. Ustaz, sekarang nggak ada perang, ini pahalanya. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim, ini semangat kita berdoa kepada Allah. Kata Nabi SAW, man sa'alallaha syahadata bisidqin. Siapa yang dia jujur minta kepada Allah, pengen mati syahid dengan jujur mintanya nih. Maka kata Nabi SAW, ya, ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasihi. Maka Allah nanti wafatkan dia di akhirat nanti bersama kedudukan orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas ranjangnya. Ini keutamaan nih, Pak. Ayo doa jujur sama Allah nih, sendirian, ya kan? Jujur, ya Allah, pahala syahid luar biasa pahalanya, ya kan? Di antara pahala syahid, Pak, luar biasa. Kata Nabi SAW, ini hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, terakhir di ujung pertemuan kita. Kata Nabi SAW, agar kita semangat mati syahid, untuk minta kepada Allah mati syahid, rezeki. Meskipun mati di medan, meskipun mati di atas ranjang, jujur. Kata Nabi SAW,
ya li syahidi indallahi situ khisalin. Orang yang mati syahid dapat 6 keistimewaan. Apa pertama? Yughfaru lahu fi awali daf'atin, yaitu diampunkan dosanya ketika darahnya pertama tercucur. Ini keutamaannya mati syahid. Yang kedua, diampunkan dosanya. Yang kedua, wa yara ya maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Dikubur diperlihatkan tempat di sorga. Yang ketiga, yujaru min adzabil qabri, dia dihindarkan, dijauhkan, ya, dipelihara dari apa? Azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu ya minal fazi'il akbar, diberikan rasa aman dari ketakutan yang sangat besar, takut tersebut pada hari berbangkit. Ya. Yang kelima, wa yudau ala ra'sihi, dikasih di kepalanya tajul qar al-kutah minha khairun minad dunya wa fiha, dikasih nanti mahkota di akhirat yang mahkota tersebut dari kut lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ini orang yang mati syahid. Yang keenam, yujawwad ya sab'ina yujawwad ya isnatain sab'ina zaujatan minal huril ain, dinikahkan dengan bidadari sebanyak 72 bidadari. Ini Pak, dikawinkan, dinikahkan selama bidadari, berapa jumlahnya? 72 bidadari. Mati syahid tuh pahalanya, ya kan? Pak Madura. Oh, jangan ke sana. Oh, enggak bisa nembak ke sana. Mana? Ke sini aja doa, ya Allah. Menangkan, ya kan, kaum muslimin gitu. Wa yushaffa sab'ina min akaribihi, dan diberi izin memberikan syafaat kepada karib kerabatnya sebanyak 70 karib kerabatnya, istrinya, anak-anaknya, bapaknya, pamannya, dikasih 70 orang yang dia berikan syafaat, yang masuk neraka, yang Allah nggak ampunkan dosanya masuk neraka, dikasih syafaat. Ayo diambil syafaat. Ini izinnya Allah Jalla wa'ala kepada orang yang mati syahid. Ayo semangat nih Pak, ya, untuk mati syahid. Nah, di antara cirinya apa? Kita mencari nafkah, niatkan karena Allah, dapat pahala syahid. Mungkin ini dapat disampaikannya. Masuk waktu Pak ya? Ya mungkin masuk waktu. Ya mungkin kita persiapan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin ya, moga silakan Pak. Ya, moga silakan. Moga. Enggak silakan. Nggih. Iya, itu soheh ya, soheh. Tapi kita berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang beriman, dia punya iman sekecil zarrah, tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Cuman kita nggak pengen masuk neraka meskipun sebentar Pak, itu luar biasa, dibakar sebentar aja, selesai. Kita nggak pengen, jangan diremehkan itu. Jadi kita pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan itu benar. Di antaranya hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, salat satun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Lihat nih. Ada 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Di antaranya apa? Dayus al-dzikru fi ali al-khubutsah. Laki-laki suami yang dayus, enggak ada rasa cemburu kepada istrinya, pada anak-anaknya, yang membiarkan keburukan yang terjadi pada di rumah tangganya. Ini di antaranya. Diharamkan masuk surga meskipun rajin sholat jamaah. Tapi dia biarkan istrinya buat serong, enggak apa-apa. Ya kan, istrinya buat maksiat, enggak apa-apa. Anaknya diambil, dibawa orang laki-laki pacaran, wah anakku laku. Ya Allah, enggak dia marahi. Anaknya mencuri, itu biasa, enggak ada rasa cemburu. Ini yang diharamkan masuk dalam surga. Karena sebab apa? Membiarkan istri anak-anaknya. Artinya tidak ada tanggung jawabnya. Iya, saya Pak. Makanya oleh karena itu berdakwah semampu yang kita lihat. Dakwah kalau dia sembunyi-sembunyi, urusan dia sama Allah Pak. Kamu enggak boleh begini ya. Nanti kalau dia sembunyi-sembunyi, itu urusan Allah sama dia. Antum lepas sudah. Orang tua lepas sudah tanggung jawabnya. Yang penting dikasih tahu, yuk nak kita sholat. Ya sholat.
Ajarin, makanya anak kecil ajarin sholat gitu, ajarin sholat, jadi akan terbiasa. Demikian Pak Haji ya. Monggo Pak Ustaz. Iya, ada hadis pernah seorang dia datang kepada Nabi SAW, dia tinggalkan orang tuanya tidak mengizinkan, maka Nabi SAW suruh pulang. Fafiha fajahid, berjihadlah engkau dengan kedua orang tua, maksudnya berjihadlah engkau dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya minta izin sama orang tua. Selagi dia masih punya orang tua, dia izin sama orang tuanya, izin ibu minta restu. Sama kalau kita mau kerja, kita mau keluar daerah, itu adab yang diajarkan Nabi SAW. Ya, jangan sampai, makanya padahal jihad bersama Nabi, apalagi jihad bersama Nabi, harus izin sama orang tuanya. Orang tua tidak izinkan, tidak boleh. Kata Nabi SAW, fafiha fajahid, ayo sama orang tuamu engkau berjihad. Maksudnya apa? Engkau berjihadlah dengan orang tuamu, buat kamu senang orang tuamu. Maka Nabi SAW suruh pulang, harus izin Pak, harus izin. Gini Ustaz ya. Barakallahu fikum. Demikian. Oke Pak Pak. Dibantu sama istri sama. Kenapa? Kenapa? Dibantu istri. Oh, dibantu istri. Usaha dibantu istri. Iya. Istrinya dapat pahala sedekah. Pahala sedekah bantu suami. Bu, artinya ada seorang mengatakan, bolehkah istri kerja gitu yang bantu suami? Boleh. Sebagaimana Asma itu sebagaimana Asma punya suami namanya Zubair. Asma kerja, dan Zubair dan Asma ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq, adiknya Aisyah, saudaranya Aisyah. Kerja, suaminya Zubair, suaminya tua. Dia kerja cari kayu gitu ya untuk suaminya. Artinya boleh. Dan itu pahala sedekah. Tapi kewajiban suaminya. Jangan suami santai-santai menikmati hasil suami, malamnya menikmati tubuh istri. Jangan terbalik ya, dan suami letoy nih. Iya Pak. Nggih. Iya. Iya ini. Iya. Iya betul. Makanya Bapak nggih ya. Iya, kita doakan mereka yang mungkin belum belum kenal agama ya, masih belum kenal ya, sehingga mereka, makanya kita punya istri, jaga Pak istri Bapak. Jaga istri Bapak, jangan sampai ya keluar daerah lah tanpa izin. Aduh, kacau sudah. Kita harus laki-laki merasa terhormat. Kita kerja, usaha. Insya Allah kalau tarakan ini apapun bisa lah kerja, kecuali malas saja. Ya, cari kayu bakar dulu, ya kan? Enggak malu. Cari besi tua lah. Kan hal yang penting jangan nyolong, jangan curi. Luar biasa banyak sekarang nikmat. Tanam singkong dan seterusnya, insya Allah bisa. Ya, adapun yang mereka yang kita lihat, ya kita doakan. Mungkin mereka nggak tahu ya. Ya jangan sampai ini itibar agar kita tidak menirunya. Kita doakan mereka. Allahu a'lam bishawab. Demikian ya Pak ya. Mungkin masuk. Ya silakan Pak. Nggih. Kenapa? Mendoakan kan? Mendoakan seorang. Iya, kalau masih hidup itu boleh doakan, ya Allah berilah hidayah. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendoakan pamannya yang sudah meninggal dalam keadaan keluar Islam, Abu Thalib ya. Maka Nabi SAW bersabda, aku akan mohonkan ampun untuknya malam unha anhu, selagi aku tidak dilarang. Maka turun firman Allah, maka nilai Nabi walidina nama yastaghfirul musyrikin, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin mohonkan ampun kepada orang yang non muslim. Tapi kalau masih hidup kata ulama boleh, kalau sudah meninggal nggak manfaat, karena sudah meninggal habis, sudah selesai. Jadi kalau masih hidup berbuat baik, ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah karena dia baik nih ya Allah. Susah loh Pak muslimkan orang, susah. Saya pernah saya pernah ajak orang, ini atasan tinggi gitu ya. Ya saya pernah
Maksudnya dulu pernah atasan kita gitu ya, Pak, masuk Islam Pak, mau tahu susah. Bapak nih baik, dia sering pakai kopiah, dia senang sudah. Kopiah, bapak nih ya Allah bagusnya luar biasa. Dia senang sama kita dia, bagus. Kalau masuk Islam kita dukung, wah sudah marah-marah dia, susah Pak. Tapi kalau bapak bisa ngislamkan luar biasa. Makanya susah ngislamkan orang itu susah. Karena kita harus punya ilmu, sering banyak cerita ini. Tapi kita jangan berdebat, yang baik dengan akhlak yang baik, santun dan seterusnya. Demikian Pak ya. Dan mendoakan mereka, ya Allah berikan mereka hidayah. Boleh. Boleh. Makanya kalau mereka sedekah untuk masjid terima, nggak apa-apa, halal. Ya misalnya uang itu halal, jangan ditanya dari mana juga, menyusahkan kita. Ambil aja uangnya. Jangan ditanya kalau nyai menyusahkan kita. Ambil aja sedekah, enggak apa-apa, halal untuk apa? Nggih. Iya. Dia sudah tidak akrab gitu ya. Iya, kalau enggak ketemu lagi ya sudah, kita doakan dia, ya kan? Doakan lah ya sudah. Itu sudah mau dia apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah Jalla wa ala. Kita tidak dibebani dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Ya kalau kita sudah tahu ilmunya nih, dulu kita tidak tahu, sekarang sudah tahu ilmunya. Kita ya Allah, di mana cari orang yang susah? Enggak ada menyusahkan, ini sudah taubat kepada Allah. Taubat, ya Allah ampunkan dosanya sefulan, dia baik benar. Ya Allah aku punya utang sama dia, ya Allah aku tidak tahu udah sama siapa nih, ya Allah aku sedekahkan untuk nama dia nih. Ya, karena nanti kalau ketemu lagi dibayar. Kalau misal nggak mampu sedekahkan, ya sudah tunggu dia ketemulah. Gitu aja sudah. Tunggu dia ketemu, sedekahkan. Itu Pak ya. Karena nggak tahu lagi sudah. Demikian Pak ya. Nggih, silakan Pak Monggo. Laporan pada orang tua mau tobat membagikan sekarang bagaimana? Iya. Iya. Iya, sebagian ulama menyebutkan bersedekah atas nama dia. Ya tapi ini susah ya, kadang memberatkan gitu ya. Ya tunggu aja lah orangnya sudah. Kalau orangnya nggak ada ya sudah, kalau nggak ada ya sudah lah. Pokoknya mohon ampun kepada ya Allah, aku punya utang sama dia. Mau kemana mau bayar? Kalau misalnya hutangnya banyak gitu nih, 1 M, itu mau keberat, mau ke masjid ya. Misalnya gitu ya sudah, kita taubat, tunggu orangnya lah. Cari tahu ya kan banyak tuh, misalnya di Facebook cari tahu aja namanya siapa. Mungkin ada apa namanya ahli warisnya gitu dan seterusnya. Tapi tidak ngaku-ngaku dengan bukti gitu ya. Artinya sudah ada itikat baik, taubat, maka ini sudah kebaikan. Ya berdoalah. Masuk Pak ya? Ya, karena masuk waktu, mohon maaf segala kurangan. Semangat intinya, motivasi amal soleh ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala wafatkan tidak atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.